Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat ya yang sudah memasuki pada tahap SKB. Yuk mempersiapkan SKB bersama. Jadi materi kali ini berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, materi yang saya ambil yaitu mengenai kinerja dosen. Yang pertama adalah apa yang menjadi kewajiban dosen dalam pelaporan BKD. BPKD itu disebut dengan beban kinerja dosen ya. A. Melakukan penelitian berdasarkan bidang studinya. B. Melaporkan kinerja dosen setiap semester. C. Mengelola tugas belajar mahasiswa. D. Mengisi laporan kinerja dosen atau LKD secara berkala. Ya, jawaban yang benar adalah B. Melaporkan kinerja dosen setiap semester. Jadi laporan BKD itu akan dilaporkan sebanyak 2 kali dalam setahun atau 2 kali jadi per semester ya selama setahun. Nah, sehingga yang benar adalah melaporkan kinerja dosen. Nah, kinerja dosen meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang. Jadi, untuk jawaban A tidak benar karena hanya membahas soal penelitian. Ataupun hanya mengelola belajar karena tugas dosen bukan hanya belajar. D di sini disebut secara berkala, benar mengisi laporan kinerja tapi harus dijelaskan secara jelas. Secara berkalanya itu kapan saja ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, melaporkan kinerja dosen setiap semester. Nomor 2, berapa jumlah satuan kredit semester atau SKS yang harus dicapai oleh dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi setiap semester? A. Tidak ada jumlah SKS yang harus dicapai. B. Paling sedikit 9 SKS dan paling banyak 12 SKS. C. Paling sedikit 12 SKS dan paling banyak 16 SKS. D. Paling sedikit 16 SKS dan paling banyak 20 SKS. Oke, apa jawabannya teman-teman? Yang pasti nomor A bukan ya, karena harus ada target SKS yang harus dicapai oleh dosen. Sehingga jawabannya adalah C. Ya, paling sedikit 12 SKS dan paling maksimal adalah 16 SKS. Nomor 3, apa yang termasuk dalam tugas utama dosen terkait bidang pendidikan? A. Hanya mengajar kuliah. B. Hanya membimbing tugas akhir. C. Mengajar kuliah, membimbing tugas akhir, dan mengembangkan program perkuliahan. D. Hanya mengembangkan program perkuliahan saja. Jawaban yang benar adalah ya, betul sekali jawabannya adalah C. Karena dosen tidak hanya sekedar mengajar atau membimbing ataupun memberikan program perkuliahan, tapi ini semua termasuk dalam aspek pendidikan atau pengajaran. Ya, jadi setiap pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan juga penunjang itu ada indikator tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen untuk mencapai kinerjanya setiap semesternya. Yang berikut, apa yang menjadi tujuan dari evaluasi tugas utama dosen termasuk BKD? A. Memastikan dosen memiliki waktu luang yang cukup. B. Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi. C. Hanya menilai kualitas pengajaran dosen. D. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas. Kira-kira menurut teman-teman apa nih? Ya, jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi sehingga kalau nomor A tidak mungkin ya hanya untuk mengisi waktu luang. Nomor B bukan hanya atmosfer akademik, tapi juga ada unsur-unsur penunjang lainnya. Hanya menilai kualitas pengajaran dosen bukan ya, karena ingat BKD itu akan menilai tridharma perguruan tinggi dan juga aspek penunjang. Nomor 5, tujuan pedoman operasional BKD yang berfokus pada peningkatan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karir dosen dapat dianggap sebagai upaya A. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. B. Memaksimalkan kepatuhan dosen terhadap peraturan perundang-undangan. C. Mendorong pengabdian masyarakat. D. Menyusun laporan beban kerja dosen secara benar. Oke, kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? Oke, jawabannya A, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Jadi salah satu indikator untuk mengenal kinerja dosen adalah untuk pengembangan sumber daya manusia untuk mengukur sejauh mana ketercapaian individu termasuk dosen dalam penguatan tridharma perguruan tinggi dan faktor penunjang.
ya. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa bukan C? Karena C hanya pengabdian. Yang D menyusun laporan. Sekedar menyusun laporan, kita nggak tahu ya apa tujuannya. Kalau yang B kepatuhan dosen. Tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan, tapi juga untuk meningkatkan SDM. Nomor 6, manfaat pedoman operasional BKD yang berfokus pada memudahkan pengelola satuan pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan beban kerja dosen secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai upaya untuk A. Meminimalkan biaya administrasi, B. Meningkatkan kinerja asesor, C. Memastikan kepatuhan dosen terhadap peraturan perundang-undangan, D. Mendukung pengembangan karir dosen. Nah, untuk soal ini tugas ya teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Menurut teman-teman, apa sih manfaat dari pedoman operasional BKD? A, B, C, atau D? Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk menantikan lagi video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.